Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dan hidayah. Semoga apa yang kita pelajari diterima dan diberikan kemudahan serta diberikan keberkahan. Berdoa dengan mengawali membaca suratu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pekan yang lalu Bapak telah mengirimkan teks kisah sejarah Nabi Yahya dan Zakaria. Bapak berharap kalian sudah membaca semuanya dan sudah mengerjakan tugas yang sudah Bapak berikan. Untuk materi yang terakhir, yang kelima, semester ganjil ini adalah materi tentang sejarah. Sejarah itu adalah suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau dan kita ceritakan di masa sekarang. Peristiwa ini nyata adanya, kejadiannya jelas. Di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, materi sejarah termasuk materi yang harus dikuasai oleh peserta didik, karena di dalam kisah-kisah tersebut terdapat pelajaran yang sangat banyak, sehingga kita nanti semoga mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Baiklah, pembelajaran kita kali ini adalah tentang Nabi Zakaria dan Nabi Yunus alaihi salam. Yang pertama adalah kisah Nabi Yunus. Namun sebelum itu Bapak ingin mengulas sedikit tentang teknik bagaimana mempelajari ilmu sejarah. Tadi sudah Bapak terangkan arti daripada sejarah. Sekarang Bapak ingin menjelaskan lebih lanjut. Bagaimana cara kemudian kita mempelajari ilmu sejarah? Yang pertama tentu dengan membaca teksnya secara keseluruhan. Kalau kita pernah membaca cerita suatu peristiwa secara keseluruhan, suatu ketika kita mau membaca ulang, maka cukup poin-poin pentingnya saja dengan cara kita mengingat atau mengajukan pertanyaan dan kemudian menjawabnya, yaitu dengan pola 5W1H. Apa itu 5W1H? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah 5W1H. Ini pola rumus dalam bahasa Inggris sebetulnya. What, when, whom, where, ya, why, and how. Nah, jadi itu bisa diungkapkan. Nah, untuk tema ini sudah Bapak berikan materinya pada pertemuan yang lalu. Ya, sekarang Bapak ingin menjelaskan. Selanjutnya, mencatat dan mengingat kejadian-kejadian penting, seperti nama orang, nama tempat, peristiwa, jumlah, entah itu jumlah orang, entah itu jumlah korban, entah itu jumlah desa, dan seterusnya. Kemudian membuat kesimpulan. Apa kesimpulan dari kisah tersebut? Nah, baik, kita masuk ke kisah Nabi Yunus.
Pertama, ketika kita ingin mempelajari tentang sejarah orang, maka yang harus kita ketahui adalah tentang riwayat. Tentang riwayat. Nah, riwayat itu berkaitan dengan siapa, apa, ya, di mana tinggal, dengan siapa, bagaimana. Nah, itu riwayat. Dalam hal ini adalah Nabi Yunus alaihissalam. Di dalam teks yang berjumlah sekitar 12 atau 15 lembar itu ya, Nabi Yunus alaihissalam itu punya nama Yunus bin Matta. Ya, Yunus bin Matta. Tinggal di sebuah daerah yang namanya Ninawa. Nah, Nabi Yunus alaihissalam ini tidak banyak cerita atau kisah-kisah yang terungkap. Dalam artian begini, Allah tidak mengungkap secara detail ya profil keluarga, bagaimana masa kecil, masa dewasa dan seterusnya. Karena itu akan membuat lama kisah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa peristiwa penting yang terjadi pada peristiwa Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepadanya wahyu dan kemudian Allah mewajibkan kepadanya untuk menyampaikan kepada umatnya. Namun apa yang terjadi ketika Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan kepada umatnya, ternyata tidak sedikit pun umatnya memenuhi panggilannya atau mengabaikannya. Maka timbullah perasaan Nabi Yunus alaihissalam merasa sedih, merasa kecewa, hingga akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Singkat cerita, Nabi Yunus alaihissalam kemudian ingin hijrah ke suatu daerah, suatu negara, suatu negeri. Ingin hijrah di sana dengan cara menaiki sebuah perahu atau bahtera. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba terjadi angin dahsyat, gelombang yang sangat tinggi sehingga kapal itu muncul hilang. Kebudayaan, kebiasaan masyarakat nelayan atau masyarakat yang suka berlayar pada saat itu adalah hatinya masih suci bersih, sehingga mereka menilai bahwa ini pasti ada sesuatu sebab yang menyebabkan air laut menjadi tidak karuan, angin puting, angin dahsyat di mana-mana sehingga kapal ini seolah-olah mau tenggelam. Sepertinya ada orang yang tidak baik yang tidak dikehendaki kehadirannya di kapal ini. Hingga akhirnya mereka mengundi. Begitu mengundi, ternyata yang keluar adalah nama Yunus bin Matta. Jadi peristiwa ini menjadi suatu akan banyak pelajaran tentang masalah hal ini. Hingga akhirnya mereka menyimpulkan bahwa yang namanya keluar itulah yang akan dihukum. Bagaimana kemudian mereka menghukumnya? Dibuang ke laut, dilarung ke laut. Nah, setelah dibuang ke laut, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi Yunus alaihissalam dimakan oleh seekor ikan yang sangat besar. Ada yang mengatakan ikan Nuh, ya, ikan Nun. Ada yang mengatakan namanya ikan Nun. Dimakanlah Nabi Yunus alaihissalam, dan Allah mentakdirkan ketika ikan itu memakan Nabi Yunus alaihissalam itu tidak dikunyah. Jadi Nabi Yunus langsung tertelan dan masuk ke dalam perut ikan, ke lambungnya. Coba bayangkan di sini. Kita kaitkan dengan konteks di zaman sekarang, bagaimana manusia berpikir. Pertama, Nabi Yunus adalah nabi yang hidup sebelum zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia pada saat itu terkenal besar-besar. Sehingga bisa kita bayangkan Nabi Yunus saja yang dimakan saja itu besar, apalagi ikannya. Dan sebesar itu tidak dikunyah oleh ikan, dia langsung tertelan. Seperti kita makan
sesuatu yang kecil kemudian masuk ke dalam mulut kita, kemudian kita tidak bisa mengunyah, langsung masuk ke dalam lambung kita, itu berarti benda itu sangat kecil dan yang memakannya sangat besar sekali. Jadi ikannya luar biasa besar sekali pada masa itu. Nah, disitulah kemudian Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 40 hari, wallahu alam. Tidak dikisahkan secara jelas di situ. Yang perlu kita cermati adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan. Bayangkan kalau mati lampu malam gelap gulita, namun kita masih kalau keluar rumah melihat ada cahaya masih terang, tapi di dalam perut ikan, coba cahaya dari mana? Satu, gelap gulita. Yang kedua, bau. Bagaimana tidak bau? Orang di dalam perut, di dalam lambung yang isinya makanan yang sudah dikunyah macam-macam, bangkai banyak di situ. Orang kita baru makan saja atau minum es atau makan suatu jajan, makan baru berapa detik kita keluarkan itu tidak ada yang mau memakan lagi karena sudah berbeda. Ini di dalam perut ikan. Kemudian ikan itu tidak menetap di suatu tempat, dia akan naik turun, berenang kanan kiri, guling-guling, loncat dan seterusnya. Bayangkan kondisi Nabi Yunus alaihissalam pada saat itu, terombang-ambing ke sana tidak karuan, nabrak sini nabrak sana. Pada saat itu yang dia ingat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia manapun ketika dia berhadapan dengan banyak masalah, jalan satu-satunya adalah hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memilih jalan bukan dari mengingat Allah, niscaya dia akan tersesat. Sudah tersesat, dia akan tersesat. Maka disitulah kemudian ada doa yang dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau maha suci. Engkau maha suci ya Allah. Dan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Jadi anak-anakku yang Bapak banggakan, bahwa pelajaran dari Nabiullah Yunus alaihissalam adalah pelajaran apa yang akan dialami oleh manusia seluruhnya. Dia akan mengalami masa di mana dia merasa dunia ini membencinya. Maka di saat itulah kemudian dia akan berbuat sesuai kehendaknya. Harusnya dia memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kelemahan dan kekurangan kita, barulah kemudian Allah akan memberikan petunjuk. Setelah sekian hari Nabi Yunus di dalam perut ikan, akhirnya Allah takdirkan, Allah perintahkan ikan itu untuk memuntahkan Nabiullah Yunus alaihissalam. Dimuntahkan Nabiullah Yunus alaihissalam dari perut ikan tersebut. Maka kemudian Nabi Yunus alaihissalam sudah tahu apa yang harus dikerjakan, bahwa tidak boleh dia kemudian meninggalkan umatnya, meninggalkan tanggung jawabnya, meskipun masyarakat umat tidak menerimanya, karena tanggung jawab adalah tanggung jawab, harus dilaksanakan. Itulah kemudian Nabiullah Yunus alaihissalam kembali ke umatnya, dan ketika Nabi Yunus kembali ke umatnya, mereka menyambutnya, mereka membenarkan apa yang selama ini dikatakan oleh Nabi Yunus alaihissalam, dan Nabi Yunus menetap di sana sampai meninggalnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kisah Nabi Yunus alaihissalam ini ada di dalam Al-Quran. Silahkan bagi yang mau cerita lebih dalam,
bisa menyimaknya di dalam surat Yunus, ya, dibaca ada surat Yunus, kemudian ada juga di surat Al-Anbiya, As-Saffat dan Al-Qalam, ada di sana. Selanjutnya adalah kisah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Berbicara tentang Nabi Zakaria alaihissalam itu akan beririsan dengan kisah Nabi Yahya, juga dengan Nabi Isa, juga dengan Bunda Maryam. Siapakah Nabi Zakaria? Nabi Zakaria adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Adalah termasuk masih keluarga dengan Imron. Dia tinggal di Palestina, di sekitar Baitul Maqdis. Imron adalah orang soleh yang sangat dihormati oleh kaumnya. Bahkan Nabi Zakaria alaihissalam adalah sangat menghormati Imron. Suatu ketika Imron itu mereka berasal dari kalangan Yahudi, Bani Israel, Bani Israel. Imron sangat diharapkan anak keturunannya adalah seorang laki-laki yang akan meneruskan risalah perjuangan dakwah. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan berbeda. Justru anak yang kemudian dilahirkan dari istri Imron adalah perempuan. Adalah seorang perempuan. Maka ketika dilahirkannya seorang perempuan, kaumnya mendadak tidak menerima, marah. Masa katanya orang soleh doanya diterima oleh Tuhan, oleh Allah, tapi kenapa permintaannya yang kali ini ditolak? Marah mereka, murka mereka, tidak percaya lagi kepada Imron karena anaknya perempuan. Meninggallah ketika anaknya yang nanti akan diberi nama Maryam meninggal tanpa menyaksikan tumbuh berkembang putrinya. Maka kebiasaan daripada masyarakat pada masa itu adalah memberikan pengasuhan anak kepada masyarakat atau orang yang dipercaya, hingga akhirnya semuanya merasa berhak untuk mengasuh putri Imron ini, hingga akhirnya diadakan undian, dan setiap kali diadakan undian nama Zakaria yang muncul, lagi-lagi Zakaria, lagi-lagi Zakaria. Akhirnya Zakaria yang mengambil peranan untuk mengasuh anaknya Imron alaihissalam. Nah, pada saat itu Nabi Zakaria juga punya keinginan, sudah tua, juga ingin punya keturunan. Nah, baik Nabi Zakaria maupun istrinya adalah orang yang sudah sangat lanjut, namun keduanya tidak patah semangat untuk berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Allah memberikan jawaban, mengaruniakan putra keturunan kepada mereka yang nantinya akan dinamai dengan Yahya bin Zakaria. Sedangkan Maryam nanti adalah punya anak, yaitu yang diberi nama Isa bin Maryam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kisah Nabi Zakaria alaihissalam sebagaimana tadi sudah Bapak sampaikan, ada kaitannya dengan kisah Maryam, kisah Isa, dan kisah Nabi Yahya alaihissalam. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria ini adalah bagaimana terus kita berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Kemudian bagaimana kita terus bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan berikan jawabannya. Yang ketiga, teruslah beribadah kepada Allah dengan istiqomah dan jangan patah semangat. Inilah diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Mudah-mudahan ada manfaatnya rekaman video yang Bapak buat ini. Selanjutnya nanti silahkan kalian yang sudah menonton, menyimak, tulis namanya di kolom komentar. Misal nama Ahmad kelas 6A, Umar kelas 6B, Siti 6A, dan seterusnya.
Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.